Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Kita harus mengubah ini state of mind-nya penduduk Indonesia untuk soal kenyamanan itu. Nah, bahwa dimanapun di muka bumi Nusantara itu nyaman. Nah, kita memerlukan sesuatu yang baru dan bisa menjadi contoh bagaimana membangun kota yang lebih baik. Pokoknya dia menjadi sebuah ibu kota Nusantara baru, gitu. Dengan cara-cara baru, kehidupan baru, sikap mental baru, semua tumpak blek di sana. Itu yang kita harapkan. Memang banyak contoh negara-negara di dunia yang telah memindahkan ibu kotanya. Tetapi yang memindahkan ibu kota dari satu pulau ke pulau lain itu Indonesia. Dan kita ingin buktikan bahwa kita juga bisa lakukan itu. Harus optimis, ya optimis. Optimis yang terukur, terencana dengan baik. Karena menurut saya membuat satu perencanaan itu penting. Kalau dikatakan kemudian kita mendapatkan amanah itu lalu diperintah oleh Presiden untuk menyusun master plan ibu kota, ya itu memang sudah sebuah penugasan dan kami terima itu sebagai satu tugas sejarah yang mulia bagi Bappenas, menjaga supaya kota ini menjadi kota untuk semua. Bahkan kita menawarkan menjadi jendela untuk seluruh orang di muka bumi. Jendela kepada keberlanjutan sebuah kota. Pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan kita intensifkan studinya dalam 3 tahun terakhir ini. Ada pertanyaan, kenapa di Kaltim? 1, risiko bencana minimal, bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor. Yang kedua, lokasinya yang strategis, berada di tengah-tengah Indonesia. Yang ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Yang keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Dan yang kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektar. Perencanaan pembangunan nasional itu senantiasa dimandatkan, ya kan, atau menjadi mandatory bagi Bappenas. Setiap perencanaan di Bappenas itu senantiasa tidak bisa dimulai hanya ujuk-ujuk nyusun rancang nggak bisa. Selamanya dibutuhkan satu pengkajian. Dia bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, secara teknokratis. Karena itu diperlukan ada kajian-kajian. Kajian teknokratisnya bisa menyangkut dari semua sektor gitu.
35% build up area dari 100% itu, tapi dari 35% itu hanya 25% yang menjadi hunian, kemudian infrastruktur, dan beberapa landmark yang lain. 10%-nya adalah untuk daerah pertanian. Saya suka mengatakan meliarkan kembali hutan di kawasan IKN ini, ya, karena kita kan temanya adalah forest city. Jadi, kemudian sustainable city, kota yang membuktikan bahwa dari daerah yang tadinya itu dengan tanda kutip di mana terjadi kerusakan lingkungan karena akibat hutan-hutan yang dibabat, konon begitu, ya kan? Nah, kita buktikan, kita lakukan replanting, kita lakukan perliaran kembali hutan-hutan. Soal Spawn City, sebenarnya banyak nama istilah soal Spawn City ini. Misalnya ada yang mengatakan water sensitivity city, ada juga yang bilang water management city gitu kan. Tapi mungkin lebih mudah sekali orang menggunakan istilah Spawn City, karena spawn itu kan artinya dia bisa menyimpan air. Kenapa? Ini pertanyaan besar yang kenapa kok Spawn City? Pertama, kita bicara soal climate change. Bagaimana respon pembangunan kota terhadap respon kita terhadap climate change? Itu jawabannya penting sekali. Karena salah satu yang penting dari climate change itu adalah bagaimana kita merestore karbon itu ke dalam perut bumi. Jadi sebenarnya kita ingin mengembalikan dua hal itu supaya kita bisa memanage carrying capacity tadi untuk kehidupan itu menjadi lebih arif, lebih bijaksana. Nah, yang memainkan peranan penting di sini itu adalah tanaman, pohon. Jadi pohon itu dia memerlukan karbon lagi ke dalam tanah dan juga menyimpan karbon kemudian ke dalam tanah sebagai instrumen untuk itu, dan juga kemudian air. Jadi dia akan menahan air dengan akar-akarnya dan seterusnya. Kita lihat bagaimana mereka juga menyedot, pohon-pohon itu menyedot karbon. Nah, saya kira itu pelajaran yang besar. Dan ingat, konkrit itu juga mencetak carbon footprint dan juga itu efek emisinya. Nah, jadi kalau kita benar-benar bisa bikin Spawn City seperti itu benar-benar kita menaturalkan kota itu. Jadi Spawn City yang kita juga hitung di sana adalah ketika setiap beton yang ditanam itu dia carbon footprint-nya berapa. Nah, dia mencetak karbon berapa, dan untuk itu bagaimana memulihkan dia lagi. Karena kita negara kepulauan, ya, yang juga harus respect terhadap situasi ekologi di sekitar kota itu. Ini yang menurut saya pengalaman baru yang kita ingin miliki di ibu kota Nusantara kita itu. Secara teknis paling memungkinkan itu harus dilihat dari geografinya, geologinya, kemudian hidrologinya, pokoknya aspek-aspek lingkungannya, kemudian flora faunanya di daerah itu kalau itu daerah baru. Jadi ya seperti ini kira-kira wilayahnya itu.
Kalau itu di daerah-daerah misalnya yang sudah hidup sebuah perkotaan, bagaimana dengan budaya, dengan culture yang menyertainya, itu juga harus kita pelajari. Kita juga sudah ada dialog, pembicara, apalagi pada waktu penyusunan undang-undang kita ajak bicara intens dengan mereka, dengan semua. Bahwa ada yang tidak merasa puas, ya itu normal saya kira ya. Merasa tidak puas, kita tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi setidak-tidaknya kita punya ukuran gitu, punya standar gitu. Mereka harus menjadi bagian dari dalam perencanaan itu sendiri. Yang saya bilang tadi, mereka itu dihitung masuk ke dalam itu. Dengan demikian kita mengharapkan mereka jangan ambil jarak. Mereka harus memberikan kontribusinya apa gitu, sumbangannya apa. Karena masyarakat yang ikut memiliki di sana sebagian besar itu hak atas tanahnya itu, ya sertifikasinya dan seterusnya itu banyak yang belum terurus. Justru dengan kehadirannya IKN, mereka bisa terurus. Mereka bisa mendapatkan hak atas tanahnya dengan benar. Nah, itu yang justru menguntungkan buat mereka gitu. Ya, kalau itu sih relatif saya. Ada kalau hitung persentase sih keluarga pasar itu mungkin 10% aja sih yang tidak setuju. Itu hanya terpengaruh juga sih sebenarnya. Kalau kami ya jujur aja, saya memang sangat mendukung IKN. Ya, itu yang saya tunggu-tunggu. Iya, bahwa kan Sultan kami kan sudah deklarasi bahwa kita mendukung IKN, pembangunan IKN kan seperti itu. Kalau sudah Sultan kami menyampaikan, kami harus ikut. Karena pasar ini ada budaya gitu. Kalau sudah pimpinan oke, kita harus ngikutin. Budaya malu gitu kan. Nah, sudah pimpinan kita oke, tapi kita nolak itu kan di mana rasa kita gitu kan. Saya sadar bahwa di tempat saya ini memang paling dekat dengan pembangunan perkantoran pemerintahan ibu kota negara. Maka saya sadar yang penting artinya dari pemerintah tidak menghilangkan hak-hak kami. Dan kami juga dari masyarakat pasar itu dengan kedatangan orang dari luar itu bukan baru sekarang gitu loh, ya kan? Zaman Teran itu datangnya kan berpuluh-puluh orang, beratusan orang. Kami biasa beradaptasi sama mereka. Bahkan menurut kami yang orang datang dari luar itu membawa rezeki. Barakatul umul kitab Al-Fatihah. Insyaallah dengan berkah, dengan ridhonya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin.
Anda sadar nggak bahwa Indonesia ini nggak punya undang-undang ibu kota? Jakarta itu disebutnya sebagai daerah khusus ibu kota. Tapi sebagai ibu kota, undang-undangnya itu tidak ada. Nah, ini untuk pertama kali Republik Indonesia ya selama merdeka ini membentuk apa yang disebut dengan undang-undang ibu kota. Ini untuk pertama kali gitu. Nah, karena untuk pertama kali kita juga belajar. Pertama misalnya, bagaimana sistem pemerintahan ini akan kita atur. Itu kita mau bikin apakah waktu kita membangun daerah ibu kota negara itu sama dengan mendirikan daerah otonomi baru. Lalu gimana dong hubungannya nanti dengan pemerintah pusat? Sekarang mumpung kita bikin ini ibu kota, ya mari kita berikan yang terbaik buat si ibu kota kita ini. Dan ibu kota ini kan milik kita semua gitu. Karena dia milik kita semua ya, kalau bisa partnernya adalah yang representasi seluruh rakyat Indonesia. Siapa? DPR pusat. Saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah langsung dari Bapak Presiden itu pada hari Jumat. Jadi ini sekarang hari Senin, pada hari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara. Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia. Dan saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu. Demikian Ketua. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini pengambilan keputusan tingkat 2 untuk rancangan undang-undang ibu kota negara telah dilaksanakan hampir bulat dari 9 fraksi, 1 fraksi menolak. Ya, dinamika tentu dihargai, dihormati di negeri ini. Kita melakukan evaluasi dan mereview undang-undang sedemikian rupa, dan kita lihat di mana loophole-nya, di mana kekosongan-kekosongan kewenangan yang ternyata pada undang-undang nomor 3 tahun 2022 itu tidak menyeluruh gitu, memberikan kewenangan yang secara khusus kepada penyelenggara pemerintahan di ibu kota negara. Kita juga ingin mengubah ketentuan yang awalnya otorita itu hanya pengguna barang. Jadi dari pengguna menjadi pengelola itu terminologinya ini luar biasa. Semua perubahan ini harus dikalimatkan menjadi norma, dinormakan gitu kan. Jadi kemudian pasal-pasal apa saja yang kita ubah, atau pasal-pasal apa yang kita drop, atau pasal-pasal mana yang kita perkuat.
Saya bersyukur saya di Bappenas, jadi sehingga saya berpikir lebih multisektoral, karena yang harus diselamatkan dan yang harus dicapai adalah kepentingan Indonesia, kepentingan nasional. Maka kita merumuskan apa kepentingan nasional. Itu kepentingan nasional kita ke depan apa? Kita ingin menjadi negara yang hebat. Optimis IKN ini akan terus berlanjut ke depannya? Optimis, sangat optimis. Bagi masyarakat setempat, kehadiran ibu kota itu haruslah disikapi bahwa mereka adalah menjadi bagian dari Indonesia.